Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Mas Adil di sini. Bagi teman-teman yang sedang nonton video ini, durasi 30 sampai 1 menit. Itu hanya cuplikan bagi yang mau ikut kegiatan seperti ini secara rutin, boleh klik link yang ada di bawah video ini. Biar bisa belajar hingga dinyatakan kompeten bersama Koko Indonesia. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama Bu Wulan. Seperti biasa dengan 7 butir soal yang kayaknya agak sulit-sulit mudah, tapi kayaknya sulit semua. Apakah bisa semuanya betul 7 malam ini? Kita coba aja ya nanti ya. Kalau Bu Wulan kalau ngasih soal gitu, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang bikin kita pusing. Yang tadinya mau istirahat, jadi kepikiran soal Bu Wulan. Aduh, gimana ya? Kalau gitu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Wulan, silakan Bu untuk mulai kelas malam ini. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, walaupun malam hari kita belajar soal hukum, tapi biasanya malah lebih semangat Mas daripada pagi siang gitu. Kenapa? Karena ibu Ngantuk, Bu ya. Heeh, karena enggak kalau pagi siang itu kan kerja ya Mas ya, jadi bercabang Oke. gitu loh. Jadi males enggak Nggak ini fokus, Bu. enggak connect gitu kan, enggak fokus. Nah, tapi kalau malam gini fokus sih, cuman nanti lama-lama tidur kayaknya ya kalau apa videonya dimatikan. Oke, saya harapnya tidak tidur ya. Pokoknya 7 soal sama seperti yang disampaikan oleh Mas Adi bahwa teman-teman nanti bisa menjawab keseluruhan soal dan alhamdulillahnya bisa keluar di Ukomnas walaupun dengan tipe atau gaya bahasa yang berbeda, tapi intinya sama gitu. Oke, kita sambil share screen ya ibu-ibu ya, bentar ya. Biar wajah saya nggak terlalu besar tuh di layarnya bunda-bunda semua ya. Tidak usah saya kenalkan diri ya, karena kan ini pertemuan minggu lalu nggak sih, Mas? Iya, Nggak. Bu. Pesertanya, peserta yang kemarin, tapi ada beberapa nggak apa-apa. Lanjut saja, Bu. Oke, nah Bu Wulan ini dari Pati Jawa Tengah ya Bun ya. Yang kemarin mungkin viral lagi. Kita tuh selalu viral ya Mas ya. Viral, Bu. Pas zaman ini demo Mas Adi masih ini ya, masih bimbel ya kayak ya. Kan Masih, Bu. sempet, Masih. itu kan demo viral. Ini KPK viral lagi ya kan. Iya, akhirnya ketahuan ya, Bu. Tapi sebenarnya udah lama sih. Oh, gitu ya. Udah lama Siap, tapi ya karena ya seperti itulah. Oke, seharusnya cari siap. aman aja ya Mas ya. Oke, Iya, bunda-bunda, pokoknya kayak seperti bunda-bunda semuanya yang ada di sini. Untuk menghadapi Ukomnas harus cari aman. Cari amannya dengan apa? Ikut bimbel gitu. Oke, kita lanjut aja langsung soal pertama kali ya, biar nggak ngantuk. Oh ya, kalau yang baru gabung jangan lupa ya follow TikToknya Bulan. TikTok aja ya Bun. Kalau Instagram biasanya saya privat, bukan biasanya memang sekarang saya privat. Oke, langsung saja kita coba. Nomor 1 ya Mas ya. siap. Silahkan. Oke, soal nomor 1 sudah ditampilkan. Silakan 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Jawaban yang dipilih ada A dan B. Di soal pertama mengalami kebingungan antara A atau yang B. Jawaban terbanyak pilihan yang B ya. Masih B. Ya, jawaban terbanyaknya masih yang B. Kita kunci jawabannya. Yang A, apakah benar? Apa yang B yang paling benar? Kita simak aja pembahasan dari Bu Wulan setelah ini. Jadi teman-teman,
Fungsinya bimbingan seperti ini kalau salah akhirnya paham pada saat mendapatkan penjelasan. Silakan Bu Ulan. Oke, saya ini tadi ribet cari mau saya ternyata ketinggalan di kampus deh kayaknya. Jadi mau orat-orat ini berarti nggak pakai mouse ya. Maaf ya nanti kalau nggak pas ya orat-oratannya. Oke, Mas Adi. Oke, Oke sip, Bu. sip. Nah, ini sebenarnya saya spill hampir mirip dengan soal hukum ya, teman-teman ya. Mirip ya, hampir 80% lah. Bukan nyontek banget ya, tapi hampir mirip itu kayak semacam Bulan pernah melihat secara tidak sengaja sehingga saya modifikasi kayak gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu apa nama gerakan yang dilakukan? Nah, nama gerakannya ini ada massage, effleurette, abdominal lifting, deep back, sama film counter pressure. Nah, sekarang berarti kalau misalnya yang dicari gerakan, bunda-bunda harus membaca secara keseluruhan kasusnya. Ini ya, seorang bidan sedang mendemonstrasikan teknik mengurangi rasa nyeri saat proses persalinan. Berarti untuk mengurangi rasa nyeri ini ya poinnya ya, rasa nyeri saat proses persalinan di puskesmas. Peragaan yang dilakukan adalah meletakkan kedua telapak tangan pada pinggang bagian belakang pasien, lalu secara bersamaan dilakukan usapan secara perlahan dan mantap ke arah puncak perut tanpa menekan ke arah dalam. Bentar, biar kedengeran. Suara saya ini jauh ya? Terdengaran Bu, cuma agak kecil sedikit. Bentar ya, tak katakan dulu. Biar tangan saya bisa dua ini. Karena kalau nggak pakai mouse itu harus tangan dua nih. Ini aman? Aman Aman ya? Bu, aman Bu. Aman ya. Oke, nah ini ya, berarti kata kuncinya di mana nih? Kata kuncinya berada di sini. Peragaan yang dilakukan. Nah ini ya, ini kata kuncinya. Kemudian ini nama gerakannya apa? Nah, sudah kan? Berarti bunda-bunda di soal nomor satu itu diharuskan tentang landasan ilmiah, yaitu penghafalan. Kalau nggak hafal ya memang harus ngitung kancing ya Bun, tapi besok semoga hafal semua. Kalaupun nggak ngitung kancing gimana? Hapus yang dirasa salah atau kurang tepat. Kita coba ya. Meletakkan kedua telapak tangan pada pinggang. Coba dipraktekkan. Kalau misalnya nanti pada saat Ukomnas Bunda bingung, praktekkan. Meletakkan tangan pada pinggang bagian belakang pasien, lalu secara bersamaan dilakukan usapan secara perlahan dan mantap ke arah puncak perut tanpa menekan ke arah dalam. Kalau effleurette dan massage, ini kan dia hampir mirip ya. Berarti massage sama effleurette itu hampir mirip. Effleurette bagian dari massage. Massage salah satunya ada effleurette. Ini salah. Ada kan? Di delete. Ada tadi yang milih ini, Mas? Ada ya? Ada A Bu. sama B ya? Ada ya? Oke. Paling Berarti banyak nih, yang B tadi. iya. Berarti jawabannya apa nih kira-kira? Kita coba cek. Ini, mana nih? Nah, ya jawabannya betul adalah C, abdominal lifting, teman-teman ya. Gitu. Nah, abdominal lifting ini memperlakukan pasien dengan cara membaringkan pasien pada posisi kepala tinggi, letakkan kedua telapak tangan pada pinggang pasien, kemudian secara bersamaan lakukan usapan yang berlawanan ke arah puncak perut tanpa menekan ke arah dalam. Kalau effleurette ini adalah posisinya setengah duduk, lalu letakkan kedua tangan pada perut dan secara bersamaan digerakkan melingkar effleurette, melingkar. Nah, ini bagian dari massage nih, Bun. Kemudian di back massage. Di back massage ini adalah pijatan lembut dengan menekan daerah sakrum. Nah, kan tadi enggak ya. Terus kalau yang counter pressure ini adalah metode pengurangan nyeri persalinan dengan menggunakan kepalan tangan yang ditekankan pada daerah sakrum. Ini juga enggak tadi ya, enggak ada yang dipilih. Jadi jawabannya adalah yang C. Benar semua ya? Benar dua orang Bu. Oke, mantap. Selamat buat yang betul. Selamat Kita yang lanjut. fokus. Kita lanjut soal nomor 2. Teman-teman yang Oke, lain. Gak apa-apa sip. ya. Satu soal yang terkecoh. Silakan nomor 2. Yuk, 1 menit dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis. Pilihan jawaban A, C, B. A, B, C ya. Paling banyak memilih jawaban yang B. Mengajarkan cara mengejar efektif. B paling banyak masih. Tiga opsi jawaban di soal nomor 2. Apakah B salah berjamaah lagi? Seperti soal sebelumnya. Langsung kita simak pembahasannya. Silakan Bu Wulan. Iya, di soal nomor 2, nah ini yang ditanyakan adalah tindakan. Oh iya, lupa. Belum tak kasih note ya. Pantesan saya klik nggak bisa. Nah, ini ya, tindakan. Yang paling tepat. Berarti kalau tindakan yang ditanyakan, bunda-bunda itu biasanya membahas terkait urutan tindakan atau step-step yang harus dilakukan Bu Bidan. Gitu kan? Nah, ini ada mengatur posisi, mengajarkan cara mengejar efektif, menganjurkan istirahat, massas punggung, kebutuhan hidrasi. Oh, ini mesti ke arah persalinan. Kita coba cek sampai tahap apa di kasus gitu kan. Umurnya 28 tahun, G1, hamilnya 39 minggu, persalinan kala 1 di TPMB. Hasil anamnesisnya belum tidur sejak kemarin, ketuban pecah sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaannya tekanan darah normal, nadinya normal, suhunya masih relatif oke karena sedang kala 1, pernafasan 20, TFU-nya 33, DJJ-nya oke, kontraksinya juga oke, kandung kemih kosong, pembukaannya lengkap, ketubannya negatif. Berarti kalau ketuban negatif artinya apa, Bu? Sudah pecah atau belum? Ayo, ada yang komen? Komen-komen di Sudah kolom chat. pecah, Bu. Iya, Peter. Sudah pecah ya, berarti sudah pecah. Ingat kalau di dalam soal persalinan itu kita harus berpedoman dengan APN. Gitu ya. Kalau ketuban pecah sudah pembukaan udah tahu lengkap, otomatis ini juga diketahui UUK anteriornya di Hotmain 3+. Jawabannya paling tepat apa nih? Masa ini sih melakukan masas punggung. Ini tadi nggak ada keluhan nyeri ya? Nggak ada keluhan nyeri, apalagi pembukanya lengkap. Tadi ada nggak yang jawab dia nggak ada ya? Pinter semua berarti. Terus kemudian memenuhi kebutuhan hidrasi ini juga kurang tepat. Berarti tinggal A, B, C. Jadi nanti kalau soal UKOM seperti itu ya, di delete mana sih jawabannya kira-kira kurang tepat. Jawabannya adalah kita coba cek B, mengajarkan cara mengejar yang efektif. Tadi paling banyak yang B ya Mas ya. Paling Banyak B, banyak Bu. yang B. Oke, good job. Kalau yang A itu mengatur posisi, tidak ada kesulitan posisi. Jadi kita mengajarkan cara mengejan yang efektif karena ketuban sudah pecah, pembukaan sudah lengkap. Terus yang C menganjurkan istirahat saat relaksasi ini juga bisa tapi setelah poin B gitu ya. Kalau sudah tahu nih caranya mengejan, kita anjurkan istirahat saat terjadi relaksasi. Nah, lakukan masas punggung tadi ya, seperti yang Bulan singgung, tidak ada nyeri, kemudian memenuhi kebutuhan hidrasi juga tidak ada tanda dehidrasi. Oke, ini rata-rata 80% lulus ya, nomor 2. Lulus. Mantap. Lulus soal nomor 2. Oke, mantap. Nomor 3, kita lanjut. Oke, siap. Siap, Silakan. Bunda-Bunda. Soal nomor 3. 1 menit dimulai dari sekarang. Jawaban soal nomor 3 dipilih B, E, C.
BCE. Ya, BCE ya paling banyak yang E. Ada lagi yang belum menjawab? Oke, karena sudah minus 30 detik, kita langsung simak pembahasan soal nomor 3. Apakah E betul berjamaah? Apa salah berjamaah? Silakan Bulan dibantu pembahasannya. Ya, yang ditanya di soal nomor 3 ini adalah diagnosisnya. Mungkin ingat yang saat bulan bahas itu, kita kalau cari diagnosis itu lihat data subjektif sama data objektif, ya kan? Nah, dari dua data ini nanti baru disebut atau ketemu yang namanya diagnosis gitu. Nah, ini nanti nyambung dengan manajemen kebidanan. Oke. Nah, artinya kalau diagnosis kita harus cari apa? DSDO ya. DS-nya apa nih? Bayi. Bayinya umur 5 bulan. Dibawa kemana? Ke TPMB. Keluhannya apa? Bayi rewel. Nah, itu ya. Itu dari data subjektif. Ditambah lagi data subjektif yang lain, biasanya itu kalau di soal hukum ada yang disebut anamnesis. Anamnesisnya hasilnya apa? Tidak mau menyusu, mulut ada plak warna putih. Nah, udah jelas ya, ini ada mulut. Tapi tidak cukup sampai berhenti di sini, kita harus memastikan apakah bisa dihilangkan ataukah tidak gitu. Nah, dilanjutkan dengan penjelasan di kalimat terdapat bercak berwarna putih yang sulit dihilangkan meskipun sudah diseka menggunakan lap ataupun kasa yang berbahan lembut. Nah, udah jelas ini. Biasanya ketemunya apa nih kalau selain nama-nama ini, teman-teman? Temunya kalau bayi apa biasanya? Oral trust ya? Bener? Kok ini nggak ada gitu, nggak bener nggak sih, Bun? Bener nggak? Ya, Bun. Iya, tapi kalau di soal ini jawabannya itu yang benar adalah yang E. Ini tadi paling banyak dipilih nggak sih? Ya, stomatitis. Jadi stomatitis atau yang kita sering dengarnya adalah oral thrush, sering terjadi pada masa bayi dan anak kecil yang minum susu dan kurang diperhatikan kebersihan dari apa dotnya misalkan atau kebersihan mulutnya. Terus kalau tonsil, yang namanya tonsil itu amandel ya, tonsilitis. Jadi amandelnya mengalami inflamasi atau kemerahan atau yang disebut peradangan. Kalau gingivitis itu pada gusi, gangguannya pada area gusi, gusinya bengkak kayak gitu. Glossitis, kondisi di mana ditandai oleh peradangan atau pembengkakan pada lidah. Kalau uvula bengkak atau uvulitis adalah peradangan yang terjadi pada jaringan kecil yang menggantung di atas mulut bagian belakang. Oke, jawabannya rata-rata benar tapi nggak semuanya benar. Nggak apa-apa, nanti soal 4 ya. Soal yang keempat harus benar semua. Oke, Mas Adi. Suara saya kecil nggak sih, Mas? Kegedean malah Bu. Kegedean ya. Ini terlalu deket ya teman-teman. Terlalu Ya saya dekat Bu. tadi saya deg-degan ini. Ada yang bilang nih, izin bulan suaranya sedikit kecil gitu Iya. kan. Suara Bu Aman ya Wulan Mas? segini sedang apa kurang dekat teman-teman, bunda-bunda sekalian? Kalau di kami kecil, Mas. Bukan Oh, kecil Mas. kecil. Oh berarti kalau deket gini malah deket-deket dengar ya Bu ya? Ya, benar. Oh, Pas oh gitu deket. ya. Oke Ya, oke. pas. Nanti saya Oke. kondisikan. Yuk Ya, oke, selanjutnya ke soal nomor 4. selanjutnya ya. Ting silakan. Yuk, bunda-bunda, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Oh, kayaknya susah ya soal nomor 4 ya.
Alot nih jawabnya nih. Jawaban dipilih DE. Ayo fokus sama analisanya. Jangan ikut jawaban yang sudah muncul. Jawaban yang sudah muncul ada D dan E. Paling banyak yang D. Biasa, prinsip etik akan selalu membuat bunda-bunda berkeringat. Tapi tenang aja karena memang di Foko dosennya selalu memberikan prinsip etik terus selalu setiap pertemuannya. Supaya terbiasa. Kalau gitu kita langsung simak aja mana yang paling betul, D kah atau yang E kah? Silakan Bu Ulan dibantu pembahasannya. Ya, di soal ini yang ditanyakan adalah benar kata Mas Adi ya tadi ya, prinsip etik Bun. Nah, kalau prinsip etik, kata kunci yang harus dicari adalah tindakan yang dilakukan oleh Bu Bidan karena ini jelas ada fidelity, veracity, autonomy, beneficent dan non maleficent. Oke, kita coba cek di kasusnya seorang perempuan umurnya 48 tahun. P4, A0 di RS, sedang dilakukan operasi MOW. Hasil anamnesisnya, anak terkecil umurnya 8 tahun, ibu tidak mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. Hasil pemeriksaannya, KO baik, tekanan darahnya 120/70, nadinya 88, suhunya 37, pernafasannya 22 kali. Dokter melakukan pembedahan di dinding vagina melalui kafum Douglas yang terletak antara dinding depan rektum dan dinding belakang uterus untuk sampai di tuba. Oke, kalau tipikal soal ini itu tersirat ya, karena tidak disebutkan Bu Bidan melakukan tindakan sesuai dengan SOP tanpa merugikan. Nah, misalnya gitu ya. Ini nggak ada, tapi hanya tersirat aja. Tersirat itu tidak tertulis secara belak-belakan ya, tapi di balik kata ini. Dokter melakukan pembedahan dinding vagina melalui kafum Douglas yang terletak antara dinding depan rektum dan dinding belakang uterus. Oke. Kalau ini salah, ini juga salah. Berarti tinggal A, D, E. Kenapa ini salah? Autonomi itu kan memberikan pilihan. Di sini nggak ada komunikasi kan? Berarti salah. Veracity juga sama. Dia membahas tentang komunikasi, kejujuran Bu Bidan. Ini juga nggak nampak di sini. Jadi B, C salah. Tadi ada yang milih B, C, Mas? Nggak ada ya? Tidak ada Bu, D dan Oke, E aja. kita coba cek. ADE mana nih yang benar ya? Kita cek jebret. Nah, jawabannya yang D. Tadi jawab paling banyak D ya. Jadi, D kenapa D? Karena prinsip ini melakukan hal sesuai dengan prosedur untuk meminimalkan adanya kesalahan. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang fidelity ini adalah menepati janji juga salah. Non maleficent tidak merugikan. Di sini tidak ada kalimat misalkan pasiennya itu sebenarnya nggak mau MOW tapi dipaksa. Nah, itu ya. Atau eh, di kalimat ada semacam tidak di ini dikasih apa namanya itu persetujuan, lembar persetujuan atau inform consent. Nah, sehingga ini terpaksa nih harus menuruti program. Nah, itu juga merugikan ya. Nanti dia melanggar yang ini. Gitu ya, non maleficent. Jawabannya adalah yang D. Betul semua. Betul semua ya, Mas ya. Lumayan, ada Lumayan Bu. perubahan signifikan. Nomor 5 ya, apa ya? Saya lupa hormon kayaknya. Hormon. Wah, ini aku. Nah, benar nih kan hormon silakan. Yo, 1 menit silakan soal hormonnya. 1 menit yuk. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban yang sudah dipilih ada A dan D. Dua option jawaban. Oh, ada yang C juga, A, D, C. Ada yang E, A, D, C, E.
Ya, tinggal B yang belum kepilih nih, Bunda. B-nya yuk sekalian. Kalau nggak ada nih Mas Adio aja nih yang pilih B nih. Siapa tahu Mas Adio yang betul nih. Paling banyak yang D ya. Progesteron. Apakah D pilihan terbanyak ini yang betul? Apakah malah salah semua? Kita cek langsung ya. Silakan Bu Wulan dibantu pembahasannya. Ya, di soal nomor berapa ini tadi? 5 ya. Mas, Hormon apa yang berperan sesuai penjelasan bidan? Oke, penjelasan karena ini udah nomor 5, berarti bunda-bunda ini tidak perlu tuh sebenarnya membaca DS, ini sebenarnya enggak ya. Cuman kalau misalnya bunda ragu boleh dibaca tapi dengan nada cepat. Bisa dengan langsung dari DO-nya atau dari hasil pemeriksaan. Nah, kita coba cek nih di sini. Perempuan umurnya 26 tahun, P1 A0, nifas minggu keempat, datang ke TPMB keluhannya ingin ber-KB. Minggu keempat ya. Bayi aktif menyusu, tidak menggunakan sulfur, dan ibu belum siap menggunakan KB suntik. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah, bla bla bla, ini oke ya, oke Alba. Bidan menjelaskan tentang KB alami yang bisa digunakan ibu. Dan ibu paham penjelasan tersebut. Hormon apa yang berperan? Berarti ini KB alami apa, Bun? Metode MAL ya. MAL. MAL. Berarti hormon apa nih? Teman-teman, jawabannya apa Mas tadi Mas? Ibu-ibu? D ya? kebanyakan yang D, Bu. D. Oke, jawabannya adalah yang B. Prolaktin ya cinta. Justru progesteron itu menurun ya kan. Jadi ini bukan menjadi jawaban yang tepat. Estrogen juga menurun. Terus oksitosinnya meningkat. Tapi ini dia fokusnya kepada mengencangkan otot halus sekitar alveoli dan merangsang keluarnya ASI. Tapi kalau prolaktin itu memproduksi ASI dan menghambat ovulasi. Jadi jangan bingung antara oksitosin sama prolaktin ya. HPL ini adalah berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areola selama kehamilan. Oke, cintaku, gimana ini bunda-bunda? Sudah ada yang benar, tadi ada yang B ya, pintar berarti. Sip. D semua nih rata-rata. Next kita bahas hormon-hormonal kali ya, biar semakin sering karena 2 sampai 3 soal ada tentang hormon. Begitu, teman-teman. Balikan ke Mas Adi. Mas Oh, Adi jangan bahagia dong kalau salahnya berjamaah. ya Bu, saya Gak menemukan apa-apa. Mm-mm. kalimat baru dari Bu Wulan. Apa Cita-cinta tuh? sekarang ada cinta-cintanya. Iya. Biasanya ibun-ibun, bunda-bunda, Heeh, sekarang cinta-cinta katanya. iya. Ayo semangat teman-temanku, cinta-cintaku semua pokoknya manja pokoknya ya, harus sukses, harus bener pokoknya nanti ya. Ya, Oke, Mas. kita lanjut Bu ke soal nomor 6. Dua soal terakhir ya bunda-bunda bisa kita kerjakan dengan maksimal. Yuk, satu Yuk, menit. Mas. Dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya di soal nomor 6 ada E, ada B, ada ya, B dan E ya. Dua option jawaban. E kebanyakan, B hanya satu orang, sisanya menjawab E. Apa ini B yang dari tadi? Coba saya cek. Oh enggak, memang B di soal nomor 6. Tidak ada lagi yang menjawab. Sudah selesai? Sudah nyerah?
Kalau gitu silakan Bu Wulan dibantu pembahasan soal nomor 6. Yaps, di soal nomor 6 ini tadi sempat saya singgung ya, manajemen kebidanan kalau ingat di soal yang pertama atau kedua gitu. Karena kalau manajemen kebidanan itu kita belajar tentang, bentar ya, ini susah banget kalau nggak ada mouse tuh. So, maaf ya, bunda-bunda ya. Ini tadi tak cari nggak ada kok di meja saya kayaknya tadi itu terakhir. Soa piye, piye itu kalau bahasa Jawanya Bun. Soa piye. Oke, S itu apa? Subjektif. O-nya apa? Objektif. Assessment atau diagnosis atau yang disebut perumusan, planning atau perencanaan, implementasi dan evaluasi. Ini ada semua ya di sini ya. Nah, kalau diurutkan dari ini A, B, C, D, E, nomor satu itu ada ini, dua, tiga, empat, dan lima. Gitu ya. Nah, ini perlahan tapi pasti nih, Bu, nulis saya ya. Kita coba cek ya di kasus ya. Seorang perempuan umurnya 22 tahun, hamil 39 minggu, datang bersama suami ke PMB dengan keluhan mulas sejak 4 jam yang lalu. Anamnesisnya ibu merasa cemas menghadapi proses persalinan. Oke, hasil pemeriksaan bla 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 bla. Terus periksa dalamnya pembukaan 8 cm, sahabat ketubannya negatif, terasa berdenyut saat periksa dalam. Hot 1, presentasi UK depan. Bidan kemudian menyimpulkan masalah dari hasil pengkajian. Kalau hasil pengkajian itu sebenarnya yang S ya kan? Kemudian menyimpulkan hasil pengkajian. Hasil pengkajian ini loh, ini disebut S. Hasil pengkajiannya itu disebut S, Bun. Tapi di sini kan kemudian menyimpulkan masalah dari hasil pengkajian. Berarti kan udah berlalu. Jawabannya apa tuh kira-kira? Kita coba cek jawabannya. Kalau evaluasi tidak tepat ya, apalagi pelaksanaan juga belum. Jadi jawabannya adalah B, perumusan. Pinter banget. Ini tadi paling banyak ya yang B ya. Satu orang Bu yang B. Oh, satu Sisanya orang. E. Ya ya udah saya pelan-pelan deh. Nggak apa-apa. Kenapa kok bisa B, sorry, perumusan Bu, bukan yang gitu ya. Karena kalau identifikasi itu murni melakukan pengkajian. Pengkajian awal, jadi mencari data gitu. Tapi kan ini sudah kesimpulan dari hasil pengkajian. Jadi hasil pengkajiannya itu sudah ada. Terus Bu Bidan menyimpulkan diagnosisnya apa sih, DSTO-nya apa, kemudian kita diagnosisnya apa gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang perumusan. Identifikasi pengumpulan data subjektif objektif tadi ya seperti yang saya singgung. Kemudian perencanaan ini dia dari diagnosis. Terus kalau pelaksanaan tindakan yang dilakukan dan evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan dan juga tindak lanjut dari hasil pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Bu Bidan. Begitu ibu-ibu. Semangat ya. Soal terakhir harus benar semua loh. Terus harus terakhir. Nomor 6 satu orang doang nih yang betul nih. Bener banget. Kalau soal terakhir, mungkin kalau minggu kemarin itu ikut kelasnya Bulan sama Mas Adi, mesti ingat diagnosisnya apa ini mesti harus ingat ya. Kalau salah awas aja ya, tak ciwit ih gitu ya. Kenapa? Karena ini gampang banget ya. Soalnya kita coba cek gampangnya seperti apa sih Bu. Cling, silakan. Ya, 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Oke Mas, nah kan setelah diancam ya, langsung kompak ya Mas ya. Setelah Apakah ini benar diancam. apa salah ya? Iya nih, semua nih. Heeh. Fokus, fokus, fokus. Ayo hati-hati, ada yang mau ganti jawaban nggak sebelum 30 detik terakhir?
15 detik, 10 detik terakhir. Tuh ada yang D. Ayo, ada yang mau ganti lagi? Ada yang mau berbeda jawaban? Ayo hati-hati, jangan sampai di soal terakhir salah berjamaah. 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Silakan mulai tiba-tiba pembahasan. Iya, tadi sebenarnya udah saya spill ya, ini soal hampir mirip minggu lalu, cuman kan kalau yang minggu lalu kita cari pelaksanaannya, kalau yang sekarang kita cari diagnosis. Nah, ngomong-ngomong tentang diare, diare persisten ini berhubungan dengan waktu. Bentar ya, saya tulis dulu ya. W, waktu. Kenapa W, waktu? Karena memang kalau W, ini kok jelek banget gambar saya ya. Nah, gini ya, ini waktu ya teman-teman ya. Nah, kalau waktu berarti kalau persisten itu dia adalah lebih dari 14 hari. Nah, sekarang kita coba cek sejak 1 hari yang lalu. Berarti ini salah ya, Bun. Lanjut lagi. Tidak ada darah dalam tinja. Berarti ini juga bukan kasus disentri. Ini juga salah. Diare, diare tok, diare aja. Ini ada 3 jenisnya, Bun. Ya, jadi ini juga tidak spesifik salah. Sekarang tinggal 2, D sama E. Sedang atau berat nih? Ciri khas yang berat adalah bayi sudah tidak mau menyusu. Ini masih mau menyusu, ya Bun ya. Berarti kemungkinan 1 ini salah. Oke. Terus yang kedua, cubitan kulit perut biasanya kembali sangat lambat. Ini lambat aja. Oke, sudah final. Jawabannya yang benar adalah apa, Mas Adi? Jawabannya yang paling banyak dipilih, yaitu yang E, diare dengan dehidrasi sedang. Nah, dia berada di sini ya. Nah, tadi yang diare, diare klasifikasinya apa, Bu? Tadi ya, yang ada 3, yaitu dengan dehidrasi, ataukah persisten, dan juga dengan bercampur darah dalam tinja. Nah, kalau yang persisten itu jenisnya ada 2 ya, berat sama diare persisten. Kalau yang berat itu disertai dengan adanya dehidrasi, sehingga harus dilakukan rujukan. Tapi kalau tanpa dehidrasi, nasihati pemberian makan untuk diare persisten dan berikan tablet zinc selama 10 hari ya, bukan 2 minggu. Kemudian kalau misalnya yang diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, beri cairan dan tablet zinc. Diare tanpa dehidrasi itu tidak ada tanda-tanda seperti mata cekung, cubiran kulit perut lambat, nah itu enggak ada. Kalau diare dehidrasi itu ciri khasnya adalah sudah tidak mau menyusu, terus cubitan kulit sangat lambat, sampai dengan tidak sadar itu bisa. Kalau disentri ini malah gampang lagi ya, Bun. Dia ada darah dalam tinja. Oke, good job. Benar semua nih nomor ini. Luar biasa. Saya akui jempol yang soal terakhir karena memang sering sekali mungkin dibahas oleh dosen balita ya atau bayi gitu. Bulan atau minggu kemarin kan juga masih hangat-hangat ya Mas ya. Saya bahas sehingga masih ingat. Dan akhirnya adalah hampir 99 tadi itu saya mau yakin 100% Mas. Ternyata ada yang di atau kepencet tadi ya barangkali ya. D sama E emang atas bawah sih, Bu, di keyboard. Kayaknya kepleset, Bu. Heeh, benar benar benar. Iya ya Kan benar. musim hujan juga, Bu, sekarang. Heeh. Jadi emang rada. Iya Betul benar benar berjamaah benar. ya, Bu, nomor Ya, 7. heeh, benar berjamaah nih. Cocok, Ya. mantap. Alhamdulillah 1 sampai 7 soal sudah dibantu oleh Bu Wulan untuk pembahasannya. Buat bunda-bunda semuanya, kepo dong nih Mas Adil. Ketik dulu, 1 sampai 7 udah betul berapa? Coba meningkat nggak sama sebelumnya? Kalau menurun berarti di materi apa tuh lemahnya? Kalau meningkat di materi apa yang paling jago gitu. Kalau udah jago nggak usah dipelajari lagi. Pelajari yang menurun begitu ya. Betul 5, 5. paling banyak 5 ya. 5, 3, 5, 4. 4 lagi. Oke, 4. Kalau mau makin rajin, mau makin jago di kebidanan, silahkan ikut live Bu Wulan di TikTok. Itu biasanya Bu Wulan sharing-sharing keilmuannya. Pokoknya apapun yang ibu-ibu tanyain di live TikToknya Bu Wulan dijawab. Udah, Heeh. pokoknya. Mas Adi sering live juga ya? Atau Eh, enggak? jarang-jarang Ibu. Iya, saya juga ini apa ya, jarang juga. Karena memang ini ya kebanyakan ngomong kalau di live itu ya. Iya benar Bu.
Tapi kalau Ibu udah mendapatkan jam tayang, artinya viewersnya udah mulai banyak, terus Ibu tiba-tiba nggak nge-live lagi, biasanya algoritmanya nggak ada lagi, Bu. Oh gitu ya. Jadi Oke nyari oke dari oke. nol, iya. Waduh, yang mending saya live lagi kali ya. Jadi kalau lagi rame terus live terus, akhirnya followers kan nambah ya, Bu. Nah, Oh habis iya. itu Oke oke. Siap terus siap. aja sampai rame, sampai bener-bener udah jadi bupatinya Pati nih mah. Jadi Saya jadi wakilnya aja. Kemarin kok nggak dilirik-lirik saya ya. Saya jadi wakilnya aja. Nanti saya bagian foto-foto gitu aja lah. Pencitraan, jalan-jalan gitu. Foto aja Mas gitu. Timore Dah. berarti ini mah. Pokoknya pencitraan aja ya Bu ya. Cari aman aja. Pokoknya saya jalan-jalan ke sana ke sini survei gitu. Wah enak banget tuh. Padahal enak ya. Jadi kayak gitu ya. Enak, Bu. Ya, Enak. mudah-mudahan semuanya karena ini paling banyak betulnya 4 ya. Berarti Lima Mas, mungkin lima. 5 ya, Bu. Tapi 4 nih, Bu, Lima. paling banyak, Bu. Oh iya, yang paling banyak ya. Kalau lima tadi Mm-mm. maksimal. Iya benar benar benar. Yuk, mudah-mudahan mungkin ada yang ingin ditanyakan karena betulnya cuma 4 nih. Ya udah kompeten kalau misalnya 7 soal. Tapi kan UKOM-nya 180 soal gitu ya. Yuk, mudah-mudahan ada yang mau ditanyakan. Di soal nomor berapa atau mau bertanya tentang apa begitu. Baterai saya mau meninggal nih. Sebentar ya. Mau meninggal. Mos nggak ada, baterai mau meninggal. Duh, bener nih. Doakan Ayo, ya mudah-mudahan. teman-teman ya, supaya laptopnya bulan baru ya. Amin baru besok, Bu. Bunda-bunda semuanya, apakah ada pertanyaan? Atau cukup? Kalau cukup boleh dibantu ketik cukup supaya Bu Bulan dan Mas Adil tahu bahwa kelas ini sudah bisa kita akhiri. Silakan ketik cukupnya. Kalau mau bertanya, diketik di kolom chat boleh, nyalain mikrofon langsung juga boleh. Jangan sampai ada kebingungan di soal-soal yang sudah kita kerjakan. Atau mau bertanya tentang UKOM-nya kan dikit lagi nih. Bu, saya tuh nggak tahu pelaksanaan hukum saya, nyarinya di mana sih, Bu? Terus nanyanya ke siapa sih, Bu? Kalau dosen ke kampus nanyanya begitu. Apa bagaimana gitu, silakan. Yang berkaitan tentang hukum, bukan berkaitan tentang cuaca ya. Cuaca sekarang ternyata bisa dibuat-buat ya, Bu. Iya Bisa bisa. dimodifikasi. Iya, baru tahu Mas, yang dulu Kudus viral kan dimodifikasi cuacanya. Oh, saya baru tahu, Bu, nonton di Tuan. Oh, disebarin itu Muncul. kan garam toh. Iya, C C A O apa gitu, Bu. Namanya ya kayak garam dah, Bu, gitu. Jadi Oh, di sini ditebar hujan terus garam di awannya, awannya itu ntar ngumpul memecah di gitu. laut. Heeh. Ntar pindah ke daerah yang lain. Iya betul, tapi ini hujan kok, seharian hujan terus nih di sini. Di Jakarta udah 5 hari berturut-turut, Bu, di mana-mana banjir. Oh ya udah, itu berarti udah ke arah sana. Itu dulu kita 1 mingguan yang lalu itu loh yang saya WFH, Ah, itu hujan terus itu. Berarti memang dia bersuka berpindah ya, ngajak gerombolan awan gitu ya, mungkin ya. iya, Bu. Ini cukup 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 cukup. Ini loh Ibu Bu udah cukup 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 ya. ya, Bu, berarti ya. Baik, kalau memang Hmm. cukup, deal ya. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kalau gitu kita berpisah di detik ini. Silakan Bu Wulan, boleh dibantu closing statement untuk pada malam hari. Oke, ibu-ibu semuanya, semoga untuk bimbel malam ini bermanfaat dan semoga nanti teman-teman semuanya bisa lulus kompeten dalam 1 kali ujian ya. Udah bulan Januari berarti bentar lagi. Apalagi yang ujiannya Februari mungkin ada yang Februari atau Maret. Pokoknya 2 bulan jangan ketemu di bimbel lagi tahun depan ya. Pokoknya udah lulus, ajak temennya yang baru masuk nggak apa-apa. Tapi kalau ikut bimbel lagi jangan ya Mas ya. Jangan, Ya Bu. Mas ya. Berarti Iya nggak makanya. kompeten dong kalau misal Iya bimbel lagi. makanya. Ya oke, gitu aja dari Bulan. Saya kembali ke Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Wulan atas kesempatan, ilmu, dan tenaganya pada malam hari ini. Semoga Bu Wulan semakin sehat, semakin awet muda, semakin ceria, semakin Iya, bahagia. amin amin. Mas, kalau hari ini kita sama ya merah ya? Kok tanpa sengaja nih? Oh Ya iya, kan? ya, Bu. Oh iya sama nih, Bu. Abu-abu lagi nih. Tuh, sama Masa, kan? Bu? Wah, ini mah emang hitam lagi saya Bu ininya. Udah ini mah fix. Ini mah emang cocok udah. Ini bukan seragam ya Bun ya. Memang nggak tahu nih kenapa nih sama ya. Ya udah Mas, Kebetulan.
Selamat malam. Siap, selamat melanjutkan aktivitas atau istirahatnya, Bu. Kak Irma, amin ya rabbal alamin. Makasih Bu Bulan dan Mas Ari. Siap, terima kasih kembali Kak Irma. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Kita lanjut lagi di kelas di tanggal yang ada di deskripsi. Pokoknya nanti untuk jadwal akan disesuaikan supaya lebih maksimal di bulan Februari. Puasa itu tanggal 18. Tanggal 17 udah terawih. Cepet banget ya bunda-bunda ya, udah puasa lagi ya bunda-bunda. Baru kemarin kayaknya nih, udah belanja-belanja baju lebaran kayaknya bunda-bunda nonton live gitu ya. Check out bunda. Belum ya, belum sibuk ke situ ya bunda-bunda ya. Masih sibuk Belum Mas, mikirin pusing mau hukum ini. pusing Di hukum nih. kantor banyak kerjaan, laporan COC belum gitu Mas. Makanya Oh, nggak nggak fokus gitu loh. iya, udah nggak sempet mikirin baju baru ya Bu. Udah Boro-boro. ya, pokoknya kita diberikan kesehatan semuanya sampai nanti Ukom. Pokoknya ya utama sih sehat. Jangan sampai pas Ukom sakit nggak ada yang bisa gantiin soalnya. Bisa diundur, Hmm, tapi cuman kan sayang kalau diundur. Sudah gila. siap, masa diundur kan gitu. Terus ujiannya kalau diundur ujian sendiri lagi atau bareng tingkat sebelumnya. Ampun. Jaga kesehatan. Ya dah, bunda-bunda semuanya mungkin gitu aja. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita sama-sama sehat, sama-sama happy, sama-sama keadaan waras. Karena zaman sekarang kayaknya mental harus sangat dijaga. Apalagi kondisinya sangat sibuk. Kalau gitu Kak Irma, Kak Indah, Kak Misna, Kak Dewi, Ya, semuanya pamit ya Mas Adiw ya. makasih.